Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pada bahasan pengantar akhlak ini, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama dimulai dari pengertian akhlak. Ketika kita bicara tentang pengertian akhlak, ada beragam rumusan dan konsep tentang akhlak. Kenapa beragam? Ini sebenarnya satu hal yang lumrah pada saat orang mendefinisikan sesuatu, tapi dari situ kita bisa lihat memang kadang-kadang kesulitannya karena sesuatu yang dibahas ini abstrak, tidak kasat mata, sehingga definisi yang satu dengan yang lainnya bisa saling melengkapi. Sebagian rumusan tersebut sudah hadir dalam bentuk makalah berbahasa Indonesia, seperti misalnya konsep akhlak menurut Ibnu Maskaweh. Dengan kata kunci seperti itu bisa dicari di mesin pencari, dan kata kunci konsep akhlak menurut Ibnu Maskaweh. Ini salah satu contoh. Nah, kajian rumusan ini perlu melihat dari pendekatan bahasa dan istilah. Kenapa? Karena ini dari bahasa Arab, supaya nyambung dengan bahasa aslinya dan penggunaan aslinya dari bahasa aslinya. Jadi dalam bahasa aslinya itu akhlak itu maksudnya apa? Sebab beberapa rumusan kalau tidak clear, tidak kita selesaikan, maka kita bisa lihat pada beberapa bahasan pemahaman kita akhirnya tidak tuntas. Apalagi sekarang ini beberapa istilah kadang-kadang diputarbalikkan oleh beberapa kalangan. Akhirnya rumusannya jadi tidak jelas. Maka mendapatkan rumusan yang jelas ini sangat diperlukan. Dan karena istilahnya berbahasa Arab, maka melihat dari literatur asli yang berbahasa Arab menjadi satu keniscayaan. Nah, ya alhamdulillah beberapa buku sudah menerjemahkan atau ditulis oleh penulisnya yang orang Indonesia dengan bahasa Indonesia mengacu pada literatur berbahasa Arab. Secara singkat, dalam bahasa Indonesia, akhlak yang berasal dari kata khuluq itu artinya tabiat atau sifat dasar. Dan menurut istilah, akhlak adalah keadaan diri seseorang yang membuatnya melakukan perbuatannya tanpa dipikirkan dan dipertimbangkan terlebih dahulu. Jadi keadaan diri atau keadaan jiwa seseorang yang membuatnya melakukan perbuatannya tanpa dipikirkan dan dipertimbangkan terlebih dahulu. Jadi ketika melakukan itu sudah otomatis. Jadi kalau misalnya begini, kalau kita kesandung, kemudian kita mengatakan sesuatu, mengucapkan sesuatu, itulah yang dinamakan akhlak. Respon pertama itulah yang dinamakan akhlak. Sementara respon yang muncul belakangan itu bukan dinamakan akhlak. Misalnya begini, kejadiannya kemarin. Kemarin marah-marah, kemarin maki-maki. Bahkan mungkin maaf, sampai eh, kotoran di jamban pun disebutkan. Nah, kemudian hari ini baru ngomong dengan santun dan ramah. Orang kan mengatakan bahwa yang jadi akhlak adalah kemarin. Jadi kalau ada orang marah-marah pada kejadian tertentu, itulah akhlak aslinya. Kalau 1 atau 2 hari kemudian, atau 5 hari kemudian, bahkan kalau perlu setahun kemudian, itu bukan akhlaknya. Akhlaknya yang asli adalah pada saat kejadian. Apalagi dia membentuk pola. Misalnya dengan sangat mudah mengucapkan kata-kata kasar, caci maki itu satu hal yang dengan sangat enteng keluar dari lisannya. Dan biasanya kalau sudah perilaku itu terbentuk dalam waktu yang lama, akhirnya kemudian kita mengatakan itu akhlak. Kalau baru ketemu sekali, kita belum tentu bisa mengatakan itu akhlaknya. Misalnya gini, kalau kita baru bertemu pertama kali, dan ketika ketemu kita lihat orangnya senyum. Apakah senyum itu akhlaknya? Kalau baru cuma sekali, kita sulit untuk menetapkan bahwa inilah akhlak aslinya. Tetap kita kedepankan husnuzon, berprasangka baik. Tetapi belum tentu itu menjadi akhlaknya. Jadi itu belum tentu menjadi akhlak. Bisa jadi akhlak dan bisa jadi bukan akhlaknya. Ya ada kejadian salah seorang dosen
dosen psikologi. Beliau bercerita ketika dulu awal-awal kuliah lewat di sebuah jalan dan ada seorang gadis cantik, kemudian setiap kali lewat dia senyum. Baru belakangan ketika lewat beberapa kali dia tahu, dia mulai paham, beliau mulai paham bahwa yang bersangkutan ini bukan berada dalam kondisi normal. Karena ternyata senyumnya itu dilakukan baik ada orang maupun tidak ada orang. Ya, baik ada orang maupun tidak ada orang senyum. Nah, baru orang mulai paham. Oh, ternyata ini bukan akhlak ini. Artinya ini kondisinya berbeda dengan yang dibayangkan pertama kali. Karena waktu itu ketemunya cuma sekali dan lewat. Tapi ketika lewat beberapa kali dan terlihat dalam beberapa kesempatan kejadian, nah itulah aslinya. Ya, sama dengan tadi, tabiat atau perilaku mudah emosi, marah, itu akan terlihat aslinya kapan? Ketika itu berulang-ulang dalam berbagai keadaan, lalu kemudian akhirnya orang mengatakan membentuk pola. Ternyata akhlaknya suka marah. Nah, itu baru kita bisa mengatakan akhlak karena apa? Berulang-ulang dan kejadiannya bukan sekali dua kali. Bahkan bisa bukan puluhan kejadiannya. Dari mana kita bisa menyimpulkan itu? Kita yang sehari-hari bertemu. Misalnya kita satu kos-kosan. Kita bisa mengatakan bahwa orang ini rajin. Rajin itu bukan dari kejadian satu kali lalu terlihat rajin, kita simpulkan orang ini rajin. Karena ternyata selebihnya tidak pernah rajin. Tidak mungkin kita akan mengatakan begitu. Kalau sudah akhlak, itu artinya berulang-ulang. Orang bisa menyimpulkan bahwa fulan itu pembohong bukan karena sekali berbohong. Dan tidak boleh orang menyimpulkan orang lain dengan tuduhan pembohong kalau itu hanya terjadi sekali. Tetapi ketika itu membentuk pola berulang-ulang dan kejadiannya bukan sekali, dua kali, bukan belasan kali, sampai angkanya puluhan kali, orang lalu mengatakan pembohong. Demikian pula ketika orang mensifati orang lain punya akhlak penipu, punya akhlak curang, punya akhlak dan sekian banyak akhlak-akhlak mau baik ataupun buruk, itu kejadiannya tidak mungkin sekali. Tidak mungkin kita menyimpulkan orang ini sabar cuma sekali. Karena ada yang memang itu terjadi di satu tempat dan dia dikondisikan dengan kondisi seperti itu. Saya pernah ditemui seorang marketing sebuah perusahaan asuransi. Pada saat ditemui, saya melihat, Masya Allah, luar biasa akhlaknya. Ramah, sopan, begitu care. Tanya, gimana Pak? Terus kemudian selain senyum, bahasanya diatur, ramah, itu kita akan merasakan sangat jelas sopannya, santunnya itu luar biasa. Dengan sangat jelas kita bisa rasakan. Nah, tapi alhamdulillah Allah tunjukkan pada kesempatan yang lain akhlak aslinya. Ketika berada di kondisi yang berbeda, kemudian sama-sama naik kereta di stasiun Tugu, ditelepon, ternyata yang bersangkutan sedang menelepon temannya, caci maki, sumpah serapah, dengan sederet kata-kata pisuhan yang begitu banyak, menghiasi mulutnya. Kotoran di jamban pun dikeluarkan. Ya, tentu saya tidak akan mengatakan ini si mulut jamban. Ya, tapi orang yang mendengar komunikasi via telepon yang hampir berlangsung sekitar setengah jam, ke 20 sekian menit, itu kata-kata kasar keluar berkali-kali. Nah, tentu saya akan mempertimbangkan apakah akhlak aslinya itu yang kemarin ketika menawarkan produk
dan dengan santun, ramah, senyum, yang sering kita dengar istilah SSS itu ya. Artinya ada salam, senyum, sapa, santun, dan silakan tambahkan SS yang lain. Nah, apakah akhlak yang kemarin itu mewakili akhlaknya atau ini aslinya? Yang merasa tidak sedang dalam pekerjaannya, bisa jadi kemarin senyumnya adalah senyum SOP, dengan hari ini yang bukan dalam kondisi bekerja. Nah, begitu selesai, tanpa sengaja, ya, kemudian kita berpapasan, memang tidak ada rencana sama sekali, dan ini tentu pengaturan Allah SWT. Lalu kemudian, Pak, gimana kabarnya Pak? Jadi langsung berubah. Yang tadi nyebut nama binatang, nyebut kotoran di jamban, dan yang lainnya, tiba-tiba berubah jadi sangat santun, ramah. Nah, tentu kita semua sudah bisa menyimpulkan ini kira-kira akhlak itu yang pertama atau yang kedua. Nah, itulah gambaran kira-kira kalau kita bicara tentang akhlak. Kemudian akhlak itu ada dua jenis. Ada akhlak fitriyah, pembawaan sejak lahir, dan ada akhlak muktasabah. Kalau fitriyah itu pembawaan sejak lahir, kalau muktasabah diupayakan dengan pembiasaan dan latihan. Artinya berulang-ulang. Dilatih. Misalnya gini, misalnya saya berangkat dari keluarga yang terbiasa kasar. Lingkungan yang kurang baik. Ya, bapak saya kebetulan dari basicnya itu ada basisnya dari keluarga TNI, salah seorang pejabat di Mabes TNI Angkatan Darat, dengan lingkungan yang bisa jadi di beberapa bagian kurang kondusif untuk membiasakan akhlak yang baik. Saya bicara pribadi tentunya, saya tidak bicara orang lain. Kemudian akhirnya Bapak memilih mencari lingkungan yang lain, cari tempat tinggal yang lain, karena merasa lingkungan pertama kurang kondusif. Cari tempat yang lain. Karena merasa bahwa khawatir anak-anak rusak. Nah, ini namanya ada pembawaan sejak lahir, tapi ada pembiasaan, ada latihan, ada pengkondisian supaya kita menjadi orang yang berakhlak baik. Mau maki-maki menyebut nama binatang, kalau nggak terlatih nggak bisa. Kita tahu binatangnya, dan kita bisa dengan sangat mudah mengucapkan kalimat tersebut, mengucapkan kata tersebut. Binatang berkaki 4. Tapi masalahnya, kita dilatih untuk dibiasakan tidak mengucapkan cacian, makian, sumpah serapah, dan penghinaan yang keluar dari lisan. Kita menyadari bahwa itu perlu proses. Nah, itu yang namanya muktasabah. Karena berangkat dari lingkungan yang dulu sudah sangat biasa menyebutkan kata-kata kasar itu dengan sangat mudah, enteng sekali keluar dari lisan. Nah, sama juga kalau dengan sekarang, kalau yang sudah terlanjur terbiasa di akunnya, di channelnya, melakukan penghinaan, caci maki, atau bentuk-bentuk dosa yang lain, berarti harus mengupayakan akhlak muktasabah ini. Berarti harus mengupayakan kebalikannya. Kalau biasa maki-maki, gimana caranya berhenti dan mengubah. Nah, ini dua jenis akhlak. Kemudian secara garis besar juga ada namanya akhlak hasanah atau akhlak mahmudah, dan akhlak sayyi'ah atau mazmumah. Akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Nah, kalau kita bicara tentang keutamaan menghiasi diri dengan akhlak yang baik, banyak ayat Quran, banyak hadis yang terkait. Di antaranya, poin-poinnya adalah bahwa ternyata sebab yang terbanyak manusia masuk ke dalam surga adalah akhlak. Dalam hadisnya sebutkan taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga, taqwallah, takwa kepada Allah, dan husnul khuluq, akhlak yang baik. Yang kedua, derajat yang tinggi. Orang yang berakhlak baik akan terangkat derajatnya. Meskipun, ya sekali lagi, meskipun bisa jadi pangkatnya, jabatannya rendah. Karena ketinggian seseorang tidak diukur dari
pangkat dan jabatan, tapi dari akhlaknya. Bisa jadi orangnya biasa-biasa, tapi orang akan merasakan kehadirannya itu, kita akan mendapatkan suasana yang memotivasi dalam kebaikan. Kalau mau pinjam istilah fikih, ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ada orang yang kehadirannya itu wajib. Kalau nggak ada beliau, kita merasakan kehilangan. Ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, dan bahkan ada yang haram. Ada yang kehadirannya itu betul-betul mengganggu. Dan kita berharap yang bersangkutan ini tidak hadir dalam kehidupan kita maupun dalam lingkungan pergaulan kita. Kalau yang bersangkutan hadir, bisa barang hilang, bisa menyakiti orang, caci maki, bisa macam-macam. Sehingga ketika ada rapat, misalnya rapat di fakultas atau di jurusan, kemudian atau rapat untuk angkatan, kemudian ada kabar yang bersangkutan minta izin tidak bisa hadir, kemudian yang lain bergembira, nah ini pertanda manusia yang tidak diharapkan kehadirannya. Dalam hadis disebutkan inna minan nasi mafatihah lil khairi maghaliqa lisyarr. Di antara umat manusia ada yang menjadi pembuka kebaikan, penutup keburukan. Dan ada yang sebaliknya. Jadi ada mafatihah lil khairi maghaliqa lisyarr. Pembuka kebaikan, penutup keburukan. Dan sebaliknya ada yang menjadi pembuka keburukan, penutup kebaikan. Tinggal kita berada di posisi yang mana. Yang keempat dicintai oleh Allah SWT, yang ketiga dicintai Allah SWT, yang keempat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Bagi kita yang beriman, dicintai itu menjadi kebahagiaan tersendiri. Tergantung dicintai oleh siapa. Kalau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang menjadi idaman kita semua. Kalau dicintai manusia, manusia itu bisa berubah. Kemudian yang kelima, yang paling berat timbangannya di hari kiamat. Ternyata akhlak baik itu pada saat ditimbang di hari kiamat, tidak lagi timbangannya dengan atau hitungannya 1, 2, atau dikalikan 10. Tapi beratnya luar biasa. Sabar, jujur, dan akhlak-akhlak lainnya. Dan keutamaan akhlak yang lain adalah menjadi manusia terbaik. Apakah akhlak bisa diubah? Ya, pertanyaan yang bisa dijawab dengan pertanyaan ini bisa dijawab dengan dua pendekatan. Pertama, tuntunan syariat, Quran dan hadis dengan jelas menunjukkan adanya perintah untuk memperbaiki akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Atau hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan akhlak. Di situ kalau seandainya akhlak tidak bisa diubah, apa fungsinya hadis tersebut? Apa fungsinya ketika Allah menyebutkan keutamaan akhlak kalau akhlak itu tidak bisa diubah? Paten dari sejak lahir sampai wafat tidak bisa diubah. Itu untuk menunjukkan bahwa akhlak itu bisa diubah. Nas Quran, hadis yang ada menganjurkan berakhlak yang baik, meninggalkan akhlak yang buruk. Itu menunjukkan bahwa itu bisa diubah. Yang kedua, bukti empiriknya menunjukkan itu. Kita bisa melihat berapa banyak orang yang berubah akhlaknya. Dengan dua modelnya, dulu baik menjadi buruk, dan sebaliknya ada yang dulunya buruk menjadi baik. Kita dapatkan contoh-contohnya. Mau diambil sejak zaman Nabi SAW, para sahabat, kita bisa dapatkan. Coba lihat Umar bin Khattab ketika jahiliyah dan Umar bin Khattab ketika masuk Islam. Dua model yang berbeda. Umarnya sama, Umar bin Khattab. Tapi yang satu Umar ketika jahiliyah, dan yang satu lagi ketika Umar masuk Islam. Ketika jahiliyah bagaimana jahatnya. Dan ketika masuk Islam bagaimana baiknya. Ya, manusianya sama, orangnya sama. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya, bisa jadi secara fisik sama. Tapi perubahannya luar biasa. Nah itu yang berubah apa? Akhlaknya. Bukan berubah rambutnya atau hidungnya. Tidak berubah.
Kalau perubahan karena faktor usia itu lumrah terjadi pada siapapun. Itu bukti empirik. Dan itu bisa terjadi sampai zaman kita sekarang. Ada yang dulu sama-sama sekolah atau sama-sama kuliah, lama nggak ketemu. Setelah bertemu, kaget sekali. Wih, ternyata sekarang jadi ustadz. Nah, orang apa nggak bisa berubah? Oh, bisa berubah. Ya sampai orang nggak membayangkan. Beliau jadi ustadz. Dulu waktu pas kita kuliah, nakalnya luar biasa. Dan ini macam-macam lah contoh-contoh seperti itu. Dan sama juga dengan kalau kita melihat ada kisah-kisah di zaman kita sekarang. Nah, contoh-contoh di zaman kita sekarang, ada orang yang dulu bencinya sama Islam luar biasa. Kemudian bahkan cenderung aktivitasnya ya gimana caranya nyerang Islam, jelek-jelekkan Islam, jelek-jelekkan ulamanya, kiainya, ustadznya, habibnya, apapun nama tokoh-tokoh agama Islam. Memang kerjaannya begitu. Lalu berubah. Dan dia cerita masa lalunya, bagaimana saya dulu bekerja untuk itu. Bencinya luar biasa terhadap Islam. Dan lalu berubah. Nah itu menunjukkan bahwa orang bisa berubah. Bukan cuma berubah agamanya, tapi juga berubah perilakunya. Nah, gimana cara mengubah akhlak? Bisa dengan doa, lalu coba usahakan akidahnya diluruskan. Jauhi penyimpangan akidah. Mujahadah itu artinya dengan penuh kesungguhan, kerja keras. Jadi dengan upaya keras. Karena gini, kalau akhlak itu sudah tertanam kuat, maka harus dengan perjuangan yang luar biasa, ekstra. Karena sudah terlanjur tertanam dengan kuat dalam waktu yang lama. Sekarang gini, contohnya misalnya, ada orang sudah terbiasa bohong, dan bohongnya bukan baru setahun 2 tahun. Kalau sudah terbiasa berbohong, selalu berhenti dari berbohong, berusaha untuk menjadi orang baik, jujur, dan tidak berbohong, itu pasti perlu mujahadah. Dan itu nggak bisa sehari 2 hari. Orang bilang begini, kalau watu ini dalam bahasa Jawa artinya batuk, ya, dalam bahasa Indonesia batuk, watu itu 3 hari saya selesai. Bahkan ada yang 2 hari selesai. Tapi kalau watak, itu jangankan 3 hari, 3 bulan saja belum tentu selesai. Kalau watak ya. Kalau wataknya penipu, ya susah. Tapi bukan berarti nggak bisa diubah. Cuma perlu mujahadah. Dan contoh-contoh itu ada. Tadi kita sebutkan contohnya. Kalau mau lihat gimana jahatnya Umar bin Khattab ketika jahiliyah. Dan lihat perubahannya ketika sudah masuk Islam. Nah, itu namanya mujahadah. Yang keempat, cara mengubah akhlak adalah berteman dengan orang yang berakhlak baik. Maka milih teman itu penting. Itu sebabnya kenapa wanita muslimah itu cari suami yang berakhlak baik. Karena pengaruhnya luar biasa. Kebiasaan buruknya itu bisa menular. Ya tentu tidak ada yang sempurna pasti. Tapi dicari yang terbaik dari yang ada. Dan pertimbangan akhlak itu penting. Kita akan merasakan kehidupan yang sengsara dan susahnya luar biasa. Kalau kita mendapatkan teman akrab, teman dekat, apalagi kalau sampai pendamping hidup yang akhlaknya buruk. Meskipun punya kekayaan yang melimpah. Yang kelima, muhasabah, introspeksi. Coba dilihat, akhlak apa saja yang masih melekat dan perlu kita ubah. Tiap orang beda-beda. Nah, kalau sudah nomor 5 ini, masing-masing kita bisa jadi 100 orang ini. Bisa beda-beda semua. Masing-masing kita dengan akhlaknya sendiri-sendiri. Dan yang keenam, belajar lewat kisah para nabi, rasul, maupun orang-orang soleh sepanjang zaman. Jadi, silakan bisa dilihat. Kisahnya mulai dari para nabi, para rasul. Bagaimana akhlaknya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bapaknya. Bapaknya kasar, Nabi Ibrahim nggak kasar. Bapaknya kasar.
Nabi Ibrahim tetap mengajak gimana caranya bapaknya meninggalkan segala bentuk kesyirikan, kekufuran. Ajak bapaknya untuk meninggalkan itu. Tapi dengan sangat santun, ramah. Segala upaya dilakukan dan tetap dengan sopan. Kita belajar kesopanan seorang anak pada orang tua, meskipun orang tuanya kasar. Lalu bagaimana kisahnya Nuh alaihissalam, bagaimana kisah, dan alhamdulillah Islam menjadi agama yang sangat kaya dengan kisah-kisah penuh dengan nilai-nilai yang sangat penting dalam kehidupan. Selain kisah para nabi, para rasul, kisah orang-orang soleh sejak zaman sahabat. Baca biografinya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Setelah itu pindah ke zaman tabi'in, silahkan pindah lagi ke zaman tabi'in. Alhamdulillah kita punya contoh-contoh yang kaya. Contoh-contoh yang kaya yang kebaikan-kebaikan itu alhamdulillah masih tetap ada pada umat ini. Nah, kemudian nanti beberapa bahasan atau detail-detail akhlak ini kita bisa dapatkan pada beberapa bagian dalam buku-buku. Ada yang dengan kata kunci adab, dan ada yang dengan kata kunci akhlak, dan ada yang hubungan dengan orang lain. Adab terhadap orang tua, adab terhadap guru, atau sebelum itu adab terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adab terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksudnya kalau Nabi SAW dihina, kemudian kita marah. Tapi kalau pribadi kita yang dihina, tidak marah. Itu contoh bagaimana adab, bagaimana akhlak ditunjukkan. Adab terhadap lingkungan, adab terhadap Al-Quran, ketika membaca, menyentuh, dan seterusnya. Adab terhadap tetangga, adab terhadap tamu, juga bagian dari akhlak yang berhubungan dengan sesama. Kemudian ada adab di majelis, adab bertamu, adab berbicara, adab makan, adab tidur, adab berpakaian, adab salam, adab duduk, adab berjalan, adab buang hajat. Ini contoh-contoh, ya, contoh-contoh adab yang ada eh, dalam kehidupan sehari. Dan ini sekali lagi ini cuma contoh. Sebab kalau kita mau menyebutkan adab-adab, adab-adab ini sangat banyak. Ya. Nah, itu yang terkait dengan pengantar singkat tentang adab. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan bahan renungan bagi kita semua. Dan kita berharap mudah-mudahan dari ulasan yang ada ini bisa menjadi inspirasi untuk kita berakhlak yang baik.